Wah, aku ada satu cerita pengalaman kawanku yang niat kerja di luar negeri itu dijanjikan kerja di pabrik sarung tangan. Rupa-rupanya Wak, dia dijadikan ART dan nggak digaji, alias dia diperjualbelikan di sana Wak. Nah kayak gini ceritanya Wak. Dia kan kerja di toko Wak. Gaji di toko itu kalian tahu lah ya Wak, kalau di kampung kita itu kan cuma 25.000 per hari. Sedangkan dia punya adik untuk disekolahkan. Dan karena keadaan ekonomi, nekatlah si kawanku ini ke Malaysia. Tahu nggak kalian weh, sebelum dia dijanjikan ke Malaysia itu, dia dibilang kayak gini, kamu nanti ke Malaysia kerjanya di pabrik sarung tangan, auto gajimu nanti lebih dari 3.000 ringgit. Katanya kayak gitu Wak, kurang lebih dari 10 juta per bulan Wak. Nah singkat cerita sampailah kawanku ini Wak ke Malaysia. Rupa-rupanya Wak, dia dipekerjakan sebagai pembantu. Nah sampai di Malaysia itu Wak, rumah itu kayak istana Wak, majikan dia ini. Ya dia berpikir wah besar gajiku nanti Wak kalau di sini, kata dia kayak gitu kan. Ternyata majikannya ini bilang kayak gini, udah kerja sebulan, udah mau gajian lah ini kan ke bulan kedua. Kata dia kayak gini kan, kata dia kayak gitu, gajiku kok belum dikasih Dijawablah sama si Cece ini, kau selama 2 tahun kerja sama aku, gaji kau udah ku kasih sama agent kau. Mak udah kaget deh, spot jantung kan, kerja jadi ART. Rupa-rupanya dia nggak digaji. Sama aja kan kayak jual beli manusia Wak, dijual lah ini kawanku ini ternyata sama agennya ini. Dan kalian tahu lebih menyakitkan hati dia itu, udah nggak digaji, ternyata dia di situ kerjanya masak babi. Ya kalau di agama kami Wak, mohon maaf ya, ya udah melawan batin ya kan Wak, gitu kan. Nah agak malas lah dia bertingkah, sengaja dia bertingkah di majikan dia ini. Diambil sama agennya ini, dipindahin lagi ke satu lagi, ke rumah besar lagi Wak. Dan rumah ini lebih besar daripada sebelumnya Wak. Buka pagarnya itu aja Wak, bergeser itu pakai remote Wak. Terus dia pelihara anjing galak yang banyak kali Wak, pakai herder gitulah, anjing galak apa sih bahasa Indonesia anjing galak, pokoknya anjing apalah itu yang mengerikan. Terus kan Wak, sampailah dia di situ, tau kalian, HP diambil, paspor diambil, baju dia pun cuma 2 dikasih si Amel ini Wak. Jadi hari ini pakai besok cuci, hari ini pakai besok cuci Wak. Astagfirullahalazim gitu ya kan Wak. Dan kerjanya nggak sekedar masakin babi orang itu, ngasuh anaknya, dia aja sendiri di rumah besar itu Wak. Dan dia lagi-lagi dijual, emang nggak digaji. Udah nggak tahan lah kawanku ini si Amel ini ya kan Wak, nekat lah dia kabur Wak. Kabur dia kan Wak di saat jam 4 subuh Wak. Keluar dia di saat jam 4 subuh itu Wak. Kebetulan dia udah ngucap-ngucap, ya Allah ya Rabb, kata dia kayak gitu kan, semoga ini langkahku untuk keluar dari sini ya Allah, aku udah nggak sanggup, kata dia. Dengan bermodalkan baju yang ada di badan Wak, manjat pagar lah dia. Udah bunyi semua, anjing itu Wak udah mengaum semua Wak, karena dia kabur lah si Amel ini Wak. Keluarlah si Amel ini, jumpa dia banyak orang perhatikan, kayak orang Bangla, India. Di Malaysia itu kan banyak orang yang kayak gitu. Jumpalah dia salah satu kayak warga lokal gitu, pakai motor. Jadi warga lokal di situ jarang orang pakai motor, dan mungkin itu Allah udah kasih jalan ya. Dia bilang mau kemana, kata dia, kayaknya dia mau ke Kuching lah si Amel ini. Tapi saya nggak ada ongkos, diantarlah sama si abang ini atau pakcik ini ke bus. Dikasihlah ongkos, terus dia nelpon lah sepupu dia yang ada di Kuching ini pakai nomor pakcik ini. Oke, tunggu di hotel A, kata si sepupu dia ini. Nah, rupanya di hotel A inilah sepupunya kerja. Nah, kalau di hotel dia cuma dikasih dispensasi penginapan cuma sehari Wak. Terus orang nggak boleh tidur di mes dia.
semalam aja. Jadi dibilang sepupunya, 1 malam aja kakak bisa tidur di sini. Selanjutnya kakak berpikirlah, saya cuma baru bisa bantu kakak 1 malam aja, kata dia. Karena dia juga kerja dan terikat kontrak, Wak, nggak bisa kemana-mana. Nah, duduklah dia setelah jam 2 kan check out, apa sih bahasa ini yang keluar dari hotel tuh. Keluarlah dia dari hotel tuh, duduklah dia di halte. Dia mau sholat zuhur, Wak. Duduklah dia tuh, ditengoknya kiri kanan nggak nampak sama dia, Wak. Di situ ada masjid. Adalah seorang kakak-kakak, Wak. Datanglah kakak ini bilang kayak gini. Kenapa kok, Dek? Katanya kayak gitu kan. Kak, aku mau cari kerja, Kak. Aku mau balik ke Indonesia, katanya kayak gitu kan. Iya, Dek. Ya ada paspor kau, Dek? Nggak ada, Kak. Jadi kayak mana kau mau kerja, Dek? Kata kakak ini. Kayak kakak eda-eda orang Medan gitu, Wak. Itu dibilang dia kayak gini. Oh, aku kerja apa aja lah, Kak, nggak apa-apa. Jadi kakak itu carikanlah dia kerja di salah satu kedai gitu lah, Wak, sampai dia dapat ongkos. Pas terus dibilang kakak ini kayak gini. Kayaknya kalau kau kerja terus di sini nggak cukup lah, Dek, untuk ongkos kau pulang, kata si kakak ini. Kau mau nggak kerja di pabrik? Biar kau nggak nanggung udah sampai ke Malaysia ini, masa kau nggak ada hasil untuk kirim ke kampung gitu kan. Terus oke lah, Kak, ya udah kau pergilah ke Johor tempat kawanku, Dek, katanya. Pergilah dia, sampai di Johor itu dia subuh lagi, Wak. Sampai dia di situ, dia tanyalah sama pakcik ini, nggak ada taksi, cuma satu itu. Pakcik, kata dia kayak gitu kan, orang udah rame nengok dia. Kawanku ini kebetulan si Amel ini cantik. Dia mukanya itu, Wak, kayak Pakistan gitu, hidungnya mancung, matanya coklat, Wak. Jadi, pakcik, kata dia kayak gitu, aku nak kesini lah, kata. Oh, ke situ gak boleh masuk ke situ, kau harus tidur di hotel, kata dia kayak gitu kan. Harus dibilang dia kayak gini. Oh, jadi kayak mana, pakcik? Ya udah tolong carikan aku hotel, pakcik, kata dia kayak gitu. Nah, pergilah dia naik taksi ini kan sama pakcik ini. Astagfirullahalazim, Wak. Dicarikanlah hotel sama si taksi ini, Wak. Merinding aku dong mengingat cerita kakak itu, pokoknya sedih kali, Wak. Dibuka pintu hotel tuh sama pakcik tuh. Masuklah pakcik ini ke dalam kamar tuh, Wak. Dikuncinya lah pintu. Udah gemetaran lah si Amel ini, Wak. Udah keringat dingin dia, ya Allah, kata dia kayak gitu ya kan. Istilahnya kayak mana ya, udah takut lah diperkaos nanti sama pakcik ini ya kan, Wak. Terus dia nanya lagi sama pakcik, pakcik, arah kiblatnya ada mana? Saya nak sholat, kata dia kayak gitu kan. Oh ya, di situ, Wak, sebelum dia nanya itu, pakcik itu kan ditunggu-tunggu setengah jam gak keluar-keluar. Untunglah orang udah azan subuh, ditanyalah sama pakcik ini kiblatnya arah mana. Nah, pas dia sholat, Wak, ditungguin lah sama pakcik itu, dan dia berdoa di sholat itu, ya Allah, tolonglah kau lindungi hamba ya Allah dari kemaksiatan, dari penzoliman manusia ataupun yang lain-lain lah ya Allah, gitu kata dia. Entah kenapa, ya Allah itu kan maha besar kan, Wak. Berbolak-balik lah hati pakcik ini, dikasihnya lah kunci ini sama si Amel ini, Wak. Keluarlah pakcik dari situ. Alhamdulillah, kata dia. Dan sekarang beruntungnya, Wak, dia sekarang udah kerja di Malaysia. Alhamdulillah dia udah sukses. Nah, ini jadi pengalaman untuk kita semua, Wak. Jadi teruntuk kalian yang mau merantau ke negeri orang, Wak, tolong ya disurvei bagus-bagus. Itu agennya bodoh nggak? Itu emang kerja di pabrik atau kita diperjualbelikan kayak gitu ya kan, Wak? Jangan sampai pula kita di situ luntang-lantung, Wak, sampai melakukan hal yang tidak-tidak, Wak. Kasihan keluarga kita, ya Allah. Kasihan keluarga kita, Wak. Apalagi mama kita, bapak kita udah besarin kita dari kecil sampai besar. Tapi ujung-ujungnya nanti tinggal nama aja kita di negeri orang tuh kan. Jadi tuh hati-hati ya, Wak. Ya Allah.